teman-teman media yang kami hormati, pada hari ini sengaja teman-teman kami undang untuk konferensi terkait dengan perkembangan kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh klien kami yang Nah, untuk jelasnya posisi kasusnya sejauh mana sampai detik ini akan dijelaskan oleh rekan kami dari saudara Romi Samuleti. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan lewat undangan yang disampaikan oleh klien kami Mbak Fitri Soraida Salim atau Mbak Zeda, harus sebutin nama lengkap. Mbak Zeda. Klien kami ini telah mengalami yang namanya KDRT yang dilaporkan pada tanggal 24 Juli 2023 yang lalu di Polres Metro Bekasi. Dan dalam proses itu sudah dilakukan beberapa pemeriksaan, termasuk pelapor sendiri, klien kami Mbak Zeda, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, yaitu ada teman Mbak Zeda, kemudian ayah kandungnya sendiri, dan juga security daripada perumahan di mana beliau dan suaminya tinggal setelah menikah. Adapun kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 itu tentang penghapusan kekerasan dan dalam rumah tangga tahun 2021 itu sudah dilakukan berbagai proses oleh penyidik, yaitu sudah pemanggilan 2 kali, bahkan yang ketiga kali beberapa waktu lalu. 2 kali itu si terlapor Habib AJ tidak hadir dalam pemanggilan polisian 2 kali berturut-turut. Kemudian beberapa hari lalu polisi sudah mendatangi kediaman daripada Haji AJ Habib, dan yang bersangkutan sudah diperiksa pada hari Rabu kemarin. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyidik khususnya di Polres Metro Bekasi bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang kami laporkan, dugaan tindak pidana kekerasan ini sungguh sangat diperhatikan oleh penyidik, sehingga banyak juga ada pihak-pihak yang dimintai keterangan. Mbak Zeda juga sudah diperiksa juga, ya, yaitu pemeriksaan psikolog forensik, dan hasilnya sudah disampaikan ke penyidik, dan ini selalu berkembang. Dan kami berharap dalam waktu dekat ini akan mungkin diterbitkan status daripada terlapor. Itu adalah kebijakan daripada penyidik. Nah, untuk hal lebih lanjut terkait dengan masalah apa yang dirasakan oleh klien kami Mbak Zeda, ini sangat luar biasa. Beliau sangat terpukul, ya, fisikisnya, kejiwaannya ya begitu rapuh setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu. Nah, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jika mungkin ada pertanyaan lanjutan akan kami sampaikan. Terima kasih. Mbak Zeda, mungkin kan terkait kemarin kan sudah dilaporkan ya dari kepolisian sendiri. Dari kepolisian sendiri apakah sudah memanggil Habib itu sih mungkin untuk diminta keterangan seperti itu? Coba. Sudah. Memang sudah dipanggil. Yang ketiga kali itu polisi sendiri atau penyidik sendiri mendatangi kediaman beliau di pondok pesantrennya, ya. Dan beliau melalui pengacaranya atau penasihat hukumnya bersedia untuk hadir. Dan hari Rabu kemarin ya, ini hari Senin, Minggu kemarin sudah diperiksa. Ya, sudah diperiksa. Nah, proses pemeriksaan itu ya kami belum terima hasilnya karena kami menerima sebelum dia diperiksa. Karena sudah 2 kali ya dipanggil dan dia tidak hadir, dan kemarin sudah diperiksa. Kalau melihat dari itu kan Habib kayaknya nggak pernah
Mbak Zira sendiri mungkin tahu nggak sih apa sih alasannya gitu? Kayaknya dia kayak selalu berkelit gitu. Nggak pernah datang Untuk dipanggil ke pihak kepolisian, kayak menghindar gitu. Ya itu saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya dapat informasi panggilan pertama tidak hadir itu infonya beliau jalan ke luar negeri. Terus yang kedua, ketiga entah apa alasannya, mungkin bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Ya ada indikasi menghindar ya mungkin ya. Mungkin. Ya bisa saja gini ya, menghindar itu bisa saja beliau merasa beliau seorang Habib ya, bisa saja ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa siapapun melakukan dugaan tindak pidana ya pasti akan dilakukan proses hukum. Sepanjang itu tertulis di dalam undang-undang bahwa perbuatan itu masuk di dalam dugaan tindak pidana pasti diperiksa, apalagi sudah ada korban. Dan perlu disampaikan juga, Mbak Zeda ini memang adalah salah satu di antara beberapa perempuan-perempuan lainnya yang memang perempuan-perempuan lainnya itu yang menjadi korban beliau itu tidak memberanikan diri atau mungkin rasa malu sehingga tidak melakukan proses hukum seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Zeda sekarang, gitu ya. Iya. Nah itu sudah ada curhatan, sudah ada pertemuan dengan beberapa korban daripada terlapor. Pak, mungkin bisa dijelaskan nggak sih maksud perempuan-perempuan ini statusnya itu sebagai istri kah atau mungkin memang di luar dari pernikahan? Sepanjang pengakuan mereka itu adalah istri. Ada yang bukan juga. Ada juga memang ya pacaran, tidak ada hubungan suami istri gitu ya. Tapi apa yang diungkapkan mereka itu adalah hubungan khusus mereka dengan si Habib ini. Nah itu disampaikan para wanita-wanita itu kepada Mbak Zeda. Mereka memberanikan menceritakan semua kejadian pengalaman dengan Habib itu kepada Mbak Zeda karena diyakini bahwa Mbak Zeda ini punya keberanian untuk mengungkapkan perilaku daripada si Habib Haji. Mbak Zeda, berarti total ada berapa perempuan mungkin yang mengadu ke Mbak Zeda? Waduh banyak sekali. Lebih dari 10? Ya kurang lebih. Itu juga didukung dari Mbak Gitu ya. Zira sendiri istri keberapa Pak boleh? Saya kedua. Prosesnya sendiri pas pernikahan itu sah secara negara atau Sah secara agama. sah Oh, secara artinya sih itu. Iya. Sah secara agama. Sebenarnya kalau siri itu kan lebih ke sembunyi-sembunyi ya. Tapi kalau pernikahan saya disebut siri itu gimana ya? Pernikahan saya juga bahkan diketahui oleh ulama besar Habib Rizik Syihab. Bahkan keluarga juga tahu. Jadi kalau dibilang siri itu juga gimana ya? Kalau siri itu kan artinya sembunyi. Sebenarnya sih Berarti istri pertama mengetahui juga. iya. Sedikit flashback perkenalan Mbak Zeda sama Habib sendiri di mana? Kalau dan akhirnya Mbak Zeda menerima pilihan. Perkenalan saya dengan dia pertama kali menghubungi saya lewat DM Instagram untuk meminta tolong dipertemukan dengan sejumlah artis. Banyak ya, ada artis Atta Halilintar, ya artis-artis besar lah. Karena beliau mau berdagang kiswah, minta tolong sama saya untuk dipertemukan gitu. Awalnya dari situ. Sampai akhirnya saya diundang ke pondok pesantrennya dengan keluarga saya. Itu pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua, dia mendatangi keluarga saya pada saat saya ulang tahun dan meminta untuk menikah. Itu tahun Sudah. berapa? 2021. 2020 dan akhirnya terjadi pernikahan Iya. secara agama. Iya. Kalau boleh tahu berapa usia pernikahan? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kan Kak Zeda juga mengalami KDRT ya. Itu dari awal pernikahan atau bagaimana? Dari awal pernikahan sudah. KDRT yang seperti apa yang Kak Zeda? Lebih ke psikis ya, lebih ke psikis, mental. Jadi sebagai seorang istri yang seharusnya saya memiliki hak-hak yang diatur dalam syariat hukum ajaran Islam, itu saya tidak mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya. Ya salah satunya saya tidak diperbolehkan untuk hamil, dilarang untuk hamil tanpa alasan yang jelas. Seksual juga kan?
Iya, mungkin Bang Roni bisa menjelaskan. Kemarin ada penjelasan macam-macam kekerasan yang diterbitkan oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Mungkin Ya, memang ada ya kekerasan seksual juga yang dialami oleh klien kami Mbak Zeda. Kemudian ada juga kekerasan beliau juga. Klien kami ini kan tidak menerima nafkah ya, tidak diberikan nafkah, tidak ada perhatian ya, secara ekonomi ya. Gitu. kekerasan Psikis pastinya ya. Beliau ini sudah pernah melakukan ya, karena rasa kecewa dengan seorang Habib ini, pernah ingin mencoba bunuh diri ini ya, atau minum minuman atau minum obat yang dilarang seharusnya. Tapi karena ada penguatan daripada keluarga dan klien kami ini memberanikan diri untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh Habib Aji. Jadi kami merasa bahwa ini harus kami perjuangkan. Perjuangkan apa? Hak-hak daripada klien kami Mbak Zeda sendiri. Mas Zida, apa sih mungkin KDRT yang tadi selain itu mungkin apa kekerasan, mungkin apa diapain gitu sama? Ya itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Roni ya, ada secara seksual, secara psikis mental, secara ekonomi. Itu kesimpulan langsung dari Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Terus menikah kalau nggak pengen punya anak itu gimana ya? Itu dia, saya juga bingung. Kan alasannya apa? Mungkin dia memberikan alasan. Gak ada alasan apa-apa, saya juga nggak tahu gitu. Padahal istri yang lain dibolehkan untuk hamil, tapi saya tidak diperbolehkan. Dan ternyata ada juga setelah saya, dalam arti masih menikah dengan saya, dia menikah lagi dengan perempuan lain yang dikawin cuma lewat telepon, itu juga mengaku mengalami hal yang sama. Dalam tanda kutip ya, dugaan kekerasan seksual ya. Dalam tanda kutip yang menyimpang, Ya tidak boleh hamil, dilarang punya keturunan, dipaksa pakai alat kontrasepsi, sama dengan saya. Iya, jadi ini referensi atau hasil pemeriksaan dari Komnas Perempuan ya. Ini ada pelapor yaitu klien kami Mbak Zeda ini memang dilarang hamil, kemudian dipaksa untuk minum pil KB gitu ya. Ya berarti nggak boleh hamil ya. iya. Kemudian ya berhubungan itu harus pakai alat ya segala macam lah. Pasti kita dewasa udah tahu ya gitu ya. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seksnya ya gitu. Dan beliau sendiri tidak suka gitu, sehingga dipaksakan ya. Kemudian suka bertengkar ya, Suka mengucapkan cerai. suka mengucapkan ayo kita cerai. Jadi pernikahan itu main-main aja menurut seorang Habib Aji itu. Kemudian Disembunyikan. ya seperti disembunyikan lah beliau ini ditinggal. Berselingkuh. Jadi banyak sekali rasa kecewa, sedih yang dialami oleh Mbak Zeda, sehingga memang traumatik terhadap kejiwaannya sangat luar biasa ya, terpukul. Mas Zeda tadi menyebut kata presiden tidak dinafkahi. Memang dari awal pernikahan atau Ya, ya sesuka hati dia. Selama ini dia hanya menafkahi untuk tempat tinggal saja. Itu pun cuma sewa rumah kontrak. Tapi untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak saya cari sendiri selama 2 tahun ini. Jadi itu kalau berdasarkan Komnas Perempuan kekerasan ekonomi ya Bang ya. Ya, tidak diberikan nafkah itu. Potong. Iya maaf bang, ini lagi rame soalnya masih tinggi suaranya. Gimana? Ada lagi mungkin? Silakan, Gus. Kalau Rafiq. nanti mungkin dari sisi agama ya mungkin beliau Gus yang punya kewenangan dan punya kompetensi untuk menyampaikan Iya, secara terkait dengan agama poligami. ya. Bagaimana memperlakukan istri pertama, kedua, ketiga dalam Islam. Silahkan. Ini tokoh agama, ada Gus Rafiq. Silahkan Gus. Oke,
Oke, terus. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Suaranya. orang yang, mohon maaf saya batalkan dulu klaim kehabibannya ya. Iya. Karena Habib itu artinya cinta. Dan orang itu tidak menghadirkan cinta, justru menghadirkan murka. Murka manusia dan murka Allah. Ke depan Gus. Pak. Ke depan, Oke. maksudnya di hadapan. Itu pertama, kita batalkan dulu. Saya akan membatalkan dulu klaimnya itu. Klaim kehabibannya. Tidak layak orang yang melakukan kekerasan, apalagi tidak tanggung jawab terhadap istrinya, itu mengklaim sebagai orang yang selalu menghadirkan cinta. Apalagi beliau ngaku sebagai cucu Nabi. Kita pakai perspektif Islam, karena yang menjadi korban adalah orang Islam, yang menjadi pelakunya juga adalah orang Islam. Ini jangan sampai disalahpahami bahwa seolah-olah ajaran Islam membenarkan kayak gitu. Enggak. Kalau mau mencontoh baginda Nabi SAW kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan selanjutnya, itu memperlakukan hal yang sama, menyayangi, mencintai, bahkan tidak boleh menyakiti, bahkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan, apalagi melarang untuk hamil, itu nggak ada di dalam ajaran Islam. Kemudian selanjutnya kita tahu sama-sama bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan kalau saya melihat dengan peristiwa yang Mbak Jeda alami, ini apa namanya? Bingung saya. Beliau itu gimana ya? Harusnya tanggung jawab lah. Kalau misal melakukan perbuatan, bahkan menurut saya nih ya, dengan banyaknya laporan segala macam mempermainkan syariat agama, poligami. Bahkan saya indikasikan ini masuk dalam penistaan agama, mempermainkan syariat agama. Karena poligami itu nggak bisa dianggap main-main di dalam ajaran agama. Ada batinnya perempuan yang harus diraba sebelum kita melakukan poligami, keadilan dan segala macamnya. Dan ini tidak diberikan. Justru bukan memberikan kesetaraan perlakuan, ini malah ada penindasan, penyiksaan. Saya melihat beliau sampai mau bunuh diri, ini apa-apa. Orang yang melakukannya ini ngeklaim sebagai orang yang suci, batal kesuciannya. Ngeklaim sebagai orang yang fa'itrati ahlul bait Nabi. Yang kalau masyarakat tidak mengikutinya, tidak mengikuti penunjuknya, ada salah seorang habib yang berbicara kayak gitu, itu bakal tersesat. Ini batal lagi klaim-klaiman itu dengan perilaku fakta seperti ini. Jadi intinya saya meminta, ini persoalan serius menurut saya, persoalan sosial yang serius, apalagi indikasi bahwa seolah-olah punya status sosial yang tinggi, ini nggak bisa. Kita sebagai masyarakat mesti, apalagi di pandangan Allah, memiliki kesetaraan sama. Nggak ada perbedaan antara kita yang bukan Habib dengan yang Habib, itu nggak ada perbedaan. Kita sama di pandangan Allah, apalagi di pandangan hukum negara juga sama. Jadi kita meminta, saya pribadi meminta untuk ini apalagi yang menaunginya lah Rabitatul Alawiyah bersuara menindak secara tegas supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoreng justru nama Habib itu, yang terlanjur di Indonesia sebagai orang yang ngaku cucu Nabi. Ini persoalan menurut saya. Rabitatul Alawiyah harus turun untuk menegur, kemudian juga proses hukum harus berjalan, Kapolri harus menyelesaikan ini. Kita meminta untuk Pak Presiden juga meninjau ini, melihat ini fakta. Ada masyarakat Indonesia yang dilukai habis-habisan secara batinnya, bahkan mau bunuh diri. Ini nyawa loh yang mau menghilang, bukan main-main. Jadi dan saya pribadi mengajak kepada ormas-ormas Islam, coba kita kaji secara agama, apakah ini bagian daripada penistaan agama, karena mempermainkan syariat poligami. Menurut saya masuk itu, tapi nanti kita akan kaji secara ilmu agama dengan kawan-kawan, apakah ini masuk dalam penistaan agama atau tidak. Itu mungkin ya. Ceramah sesatnya. Apalagi saya melihat ada ceramah, "Man rabbuka
Habib waman kiblatuka Habib, apa itu? Masa menganggap bahwa Habib itu adalah Allah. Bagi saya ini adalah juga bagian daripada penistaan. Mengklaim bahwa Habib adalah Allah. Ini kan kita akan kaji secara sama teman-teman kawan-kawan di ormas-ormas agama, mudah-mudahan menemukan titik temu dan memang ideal. Kita akan mengkaji secara objektif dan ideal. Dan bagi saya ini masuk dalam penistaan agama karena mempermainkan saja. Korbannya banyak, yes. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saling. Kita mungkin bisa diceritain mungkin mengenal sosok Habib dan sendiri dirimu seperti apa kesanaannya? Dari saya cukup prihatin ya perihal case ini. Saya melihat kakak saya sosok wanita yang begitu sangat penyayang, begitu lembut hatinya, dan saya benar-benar paham betapa dia mengutarakan atau meluapkan cintanya pada seseorang yang dia cintai. Dan ketika saya melihat beliau begitu sangat terpuruk, sangat terluka, begitu dalam lukanya sampai dia melakukan sesuatu hal yang menurut saya sangat menyedihkan ya, sampai mencoba untuk menyakiti diri. Kita keluarga juga sangat sedih, sangat terpukul akan kejadian tersebut. Saya berharap kakak saya bisa segera pulih. Namun saya tahu yang diharapkan kakak saya hanya ketika poinnya adalah keadilan. Ketika kamu meminang saya dengan baik, lepaskanlah saya dengan baik. Cukup itu saja poinnya. Hanya keadilan yang belum dia dapatkan. Saya harap semoga keadilan segera terwujud di kehidupan kakak saya. Kita pernah melihat langsung ketika si Habib itu memarahi atau Saya belum pernah melihat secara langsung beliau seperti apa. Namun waktu lalu kakak saya pernah ke rumah saya bersama Habib AJ. Namun dia tidak turun dari mobil ya. Saya rasa dia tahu saya ada di depan rumah, namun dia tidak turun. Ya saya hanya merasa kenapa beliau tidak turun. Tidakkah beliau ingin berkenalan dengan saudaranya, mengucapkan salam atau say hi gitulah ya. Tapi tidak. Oh, oke. Ya mungkin kita bukan dari keluarga yang terpandang lah ya. Kita adalah keluarga biasa. Kita juga harus sadar diri akan hal tersebut. Tapi kita sebagai keluarga harus selalu saling support. Saya harus support kakak saya bagaimanapun itu. Itu adalah suami beliau. Dia harus tetap terus mendukung suaminya kakak saya. Seperti itu. Bahkan beberapa waktu terakhir kakak saya mengalami beberapa stres yang cukup berat ya, sampai melakukan hal yang menurut saya sempat tidak percaya. tadinya rambutnya tidak begitu? No. Kakak saya begitu cantik dan sangat merawat diri. Tapi begitu saya mengetahui ini, saya sangat terpukul. Kenapa? Ada apa? Apa yang dia lakukan padamu? Begitu terpukulnya kakak saya sampai melakukan hal seperti ini. Saya juga tidak percaya kenapa kakak saya bisa melakukan. Kenapa? Itu botak. Mengunduli rambut. Iya, mengunduli rambutnya sendiri. Stres. Saya sangat terpukul melihat ini. Begitu terpukulnya kakak saya, Itu tangan kenapa? mencoba mengakhiri, tapi syukurlah dia sadar bahwa hidup harus move on ya. Ada tanggal. Kenapa? Ada tanggal. Ini di tahun 2022 bulan Agustus Masih dengan tahun lalu, beliau masih berstatus suami istri ya secara agama.
Februari. Yang ini 18 Februari tahun ini. Tahun ini? Tahun ini. Ini tahun ini. Berlebaran. Kita satu keluarga begitu sangat terpukul. Bagaimana bisa kakak saya melakukan seperti ini? Ada hal apa yang mengguncang jiwanya sampai seperti ini? Benar sampai mendatangkan psikiater. Iya, 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 ya, benar. Masih sampai sekarang proses itu? Iya, Masih konseling? Iya, sesekali akan selalu konseling secara kontinu supaya secara psikis ada perbaikan. Seperti itu. Kak Zeda, apa yang Kak Zeda rasakan sampai akhirnya harus melakukan itu semua? Iya, kenapa Mbak? Kak Zeda kenapa sampai melakukan itu? Kak Dede kan dikelilingi sama saudara dan keluarga yang sayang. Ya, sebelum menikah dengan dia, saya tidak pernah sampai seperti ini ya. Setelah menikah itu, di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sejak awal menikah dengan dia, sebenarnya saya sudah dalam perawatan psikolog psikiater. Sejak awal menikah tahun 2021 sampai puncaknya itu akhir 2022, yaitu tadi seperti yang dikatakan lawyer saya tadi, ada beberapa hantaman secara seksual, secara mental, psikis, secara ekonomi. Saya merasa sebagai istri diperlakukan seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Tapi saya tidak diperbolehkan hamil. Dalam memberikan nafkah batin, dia memaksa saya untuk memakai alat kontrasepsi. Dan ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, tapi saya menolak ya. Tapi itu sangat menghantam mental saya. Apakah saya ini dianggap seperti binatang? Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Dia memperlakukan saya bahkan lebih rendah dari budak. Saya hanya ingin dia memperlakukan saya secara adil. Saya tidak pernah meminta dia untuk menceraikan istri-istri lainnya. Saya hanya ingin dia bersikap adil sebagaimana sesuai perintah Allah. Bagaimana syariat poligami yang dijelaskan oleh Gus Rafiq tadi harus adil. Tapi itu tidak ada sama sekali. Keadilan itu tidak ada sama sekali. Sampai saya nggak kuat. Sampai saya tiap hari meminum obat-obatan dari spesialis kejiwaan, dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dalam perawatan psikolog. Saya sempat memangkas habis rambut saya karena saya merasa I'm nothing, itu saya nggak berharga sebagai perempuan. Saya sebagai perempuan benar-benar harta martabat saya diinjak oleh dia. Dia memperlakukan saya begitu hina. Bahkan saya sampai sempat untuk mengakhiri hidup. Menyayat nadi itu saya sudah capek. Ya Allah, saya capek. Ya Allah, diperlakukan seperti ini. Mungkin dengan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mungkin saya akan mendapatkan ketenangan gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah menolong saya. Saya setelah menyayat nadi itu dijemput paksa oleh Yayasan Kejiwaan. Saya dijemput paksa, saya sampai dirawat di rumah sakit kejiwaan kurang lebih selama setengah tahun karena saya coba mengakhiri hidup menyayat nadi itu tadi. Saya harus meminum banyak pil obat setiap hari untuk menstabilkan mental saya agar tidak melakukan perbuatan yang menyakiti diri. Dan yang kedua,
Saya sempat memangkas habis rambut saya, itu dijemput paksa lagi oleh Yayasan Kejiwaan. Saya dirawat 1 bulan dan dalam perawatan obat-obatan dari rumah sakit jiwa juga. Gitu. Dan kabarnya sampai saat ini Azida masih mengkonsumsi obat itu untuk menekan emosi tadi. Ini saya ketemu teman-teman wartawan di sini ya. Saya nggak bisa kalau nggak minum obat dulu. Apalagi harus membahas tentang dia. Itu saya tiap hari mual dan muntah. Saya sempat tanya sama psikiater saya kenapa saya nggak telat makan, saya nggak ada gangguan lambung. Kenapa setiap kali saya memikirkan dia dan harus membahas hal tentang dia, saya mual muntah setiap hari. Sehari saya bisa muntah sampai 3 kali. Dan itu tidak bisa dengan obat lambung atau dengan obat anti muntah dan sebagainya. Harus dengan obat-obatan dari psikiater. Itu menyiksa sekali. Saya harus mengkonsumsi obat begitu banyak setiap hari dan saya nggak bisa tidur kalau nggak konsumsi obat. Mungkin ketergantungan itu ya. Bukan ketergantungan. Obat ini justru membuat saya untuk bertahan hidup. Saya kalau tidak minum obat dari dokter spesialis kejiwaan, saya selalu kemana-mana, mohon maaf ya, cari pisau untuk mencoba mengakhiri hidup. Sudah mental itu sudah kacau. Dan tiap hari mual muntah, saya ada tekanan sedikit mual muntah. Jadi setiap hari itu menyiksa sekali, saya harus minum obat sampai detik ini. Karena mungkin dari kasus hukum sendiri harus bagaimana lagi? Kemarin baru dia datang dengan panggilan ketiga ya otomatis. Ya, pasti kan lagi diproses ya. Kan dia sudah memberikan keterangan pastinya yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Nah, kita lihat nanti perkembangannya dari pernyataan-pernyataan, dari apa yang ditanyakan oleh penyidik ya, nanti akan berkembang lagi. Oke, laporannya apa sih Bang? Kalau boleh tahu sedikit, terus pasal berapa dan tuntutannya berapa? Jadi laporan itu tentang Pasal 40. Nah, kita harus ini ya, supaya itu dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tuntutannya Bang? Kira-kira di atas 5 tahun? Di atas 5 tahun. KJD inginnya dia ditahan atau gimana untuk menenangkan KJD itu? Kalau diancam itu 3 tahun, 3 tahun penjara ya. 3 tahun. Kenapa? KJD inginnya dia harus mendapatkan ganjaran atau bagaimana? Ya, karena di sini ternyata bukan hanya saya yang dizolimi, tapi ternyata banyak perempuan di luar sana yang mengaku menjadi korban. Jadi saya rasa memang harus ada efek jera agar Pembelajaran aja. Iya, agar tidak ada lagi korban-korban wanita-wanita. Mungkin saya dengan pertolongan Allah masih bisa hidup sampai sekarang. Kalau wanita lain belum tentu. Jadi inginnya KJD dia ditahan ya? Ya, harus mendapatkan efek jerah karena jangan sampai lagi bermunculan zeda-zeda yang lain, jangan sampai lagi bermunculan oknum-oknum seperti ini karena dibiarkan, tidak dihukum, karena selama ini kan dia selalu lolos menzalimi wanita, mempermainkan wanita sampai mentalnya hancur. Dan sekarang insya Allah dengan pertolongan Allah akan menghukum dia. Bukan kita yang menghukum, tapi Allah. Baik. Sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai dengan hukum syariat. Anda bisa tanyakan ke Gus Taufik, apakah bagaimana menceraikan yang sesuai syariat? Menceraikan sesuai syariat itu harus dalam keadaan suci, betul Gus? Tidak boleh dalam keadaan haid ya. Saya belum diceraikan sesuai hukum syariat. Jadi
pada saat dimediasi oleh ulama besar Habib Rizik Syihab itu sudah memerintahkan, jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap Zeda, tolong ceraikan Zeda dengan cara yang beradab. Itu permintaan atau perintah dari seorang ulama besar Habib Rizik yang memediasi masalah keluarga kami. Dalam arti menceraikan sesuai syariat itu ya menceraikan dalam keadaan suci, ya, karena itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, dan juga menceraikan di atas materai. Itu perintah Habib Rizik ya, bukan tuntutan dari saya. Habib Rizik Syihab memerintahkan untuk Habib Aji ini menceraikan saya di atas materai, karena pernikahan kami hanya sah secara agama, jadi harus ada bukti. Tapi sampai detik ini itu tidak dilakukan. Jadi dia hanya ngomong, udah kamu saya ceraikan gitu aja Mbak. Maksudnya hanya sebatas. Ya intinya dia belum menceraikan saya sesuai syariat sampai detik ini. Dan saya sudah mendatangi pondok pesantrennya, tolong ceraikan saya sesuai syariat, sesuai perintah Allah, sesuai perintah ulama besar yang kamu tunjuk untuk memediasi masalah rumah tangga kita. Saya datangi di depan istrinya yang lain, bahkan saya sempat mengatakan bahwa kamu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap saya, tapi justru dia dengan istrinya yang lain menertawakan saya, seolah mengejek saya. Tidak apa-apa, sekarang Allah sudah menunjukkan kebesarannya, ya. Laporan saya yang awalnya ditertawakan oleh dia tidak akan mungkin diproses karena hanya menikah secara agama, secara siri. Sekarang Allah menunjukkan kuasanya. Ternyata bapak-bapak kepolisian di Polres Metro Bekasi sudah memproses sampai naik di proses penyelidikan ya, dan insya Allah akan menuju ke penyidikan. Salim, nama dia yang keluar, Habib Aji. Siapa nama istri Habib Aji? Nama saya yang keluar. Itu Allah sudah mengakui saya. Seluruh dunia bisa membuka internet, walaupun dia tidak mengakui saya sebagai istri. Saya sudah pernah bilang ke dia, kamu tidak mengakui saya, kamu menyembunyikan saya sebagai istri, nanti Allah yang akan mengakui saya. Kamu menzolimi saya terima, saya sabar, tapi Tuhan saya Allah belum tentu terima.